apa yang disampaikan Pak Jokowi itu satu hal baik, tapi tentu hal baik ini tidak cukup kalau hanya sebatas disampaikan saja. Oke. Harus ada beberapa hal lain yang mengikuti, terutama kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung untuk regenerasi petani itu sendiri. Sebelumnya, kita sudah membahas Sekti Muda, salah satu komunitas yang bergerak di bidang pertanian untuk anak muda di Indonesia. Selanjutnya, kita akan mencoba membahas lebih dalam akar permasalahan pertanian di Indonesia. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena kerap kali isu pertanian dianggap hanya menjadi isu milik petani. Padahal pertanian dan pangan adalah satu hal yang tak bisa dipisahkan. Pangan adalah kebutuhan pokok dari manusia. Masih bersama saya dan akan ditemani oleh Mas Komar dari Sekti Muda. Namun sebelum itu, Sobat Polgov, saksikan dulu video yang berikut ini. Sekolah Tani Muda atau yang lebih akrab dengan sebutan Sekti Muda merupakan organisasi yang bergerak di bidang pertanian bagi anak muda. Sekti Muda lahir sebagai bentuk kepedulian terhadap semakin menurunnya angka regenerasi petani di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Berdiri sejak tahun 2014, Sekti Muda telah berhasil memfasilitasi pendidikan untuk para pemuda yang tertarik mendalami dunia pertanian. Sobat Polgov, sebelumnya kita sudah membahas Sekti Muda dan perannya dalam mengatasi masalah pertanian di Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan lebih dalam membahas persoalan pertanian di Indonesia dari akarnya. Masih bersama saya Umar Haen dan masih ditemani oleh Mas Komar dari Sekti Muda. Ya Mas Komar, kalau kita lihat lagi persoalan yang paling mendasar di pertanian di Indonesia ini apa sih Mas? Yang pertama itu terkait lahan, Mas. Keterbatasan lahan, kemudian kesenjangan lahan. Mas Umar bisa bayangkan, kita itu ada jutaan petani yang mereka lahannya sempit atau bahkan tidak punya lahan. Tapi ada beberapa perusahaan yang mereka bisa punya jutaan hektar. Itu kan sangat ironi sebenarnya ya. Nah itu jadi satu masalah utama di kita. Dengan lahan yang terbatas tentu akan sulit teman-teman petani bisa mendapatkan hasil yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi untuk bisa hidup sejahtera. Kemudian yang kedua, kita juga punya masalah yang terkait dengan kelembagaan tani, organisasi tani. Di kelembagaan tani ini kan idealnya dia bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan teman-teman petani, permasalahan di wilayah produksi, permasalahan di wilayah distribusi, kemudian juga permasalahan dalam hal pengembangan jaringan modal misalnya untuk pengembangan usaha teman-teman petani. Nah sekarang ini kelembagaan tani masih belum sampai ke sana, artinya masih butuh banyak peningkatan kapasitas lah untuk penguatan kelembagaan petani. Kira-kira akar masalah yang dialami kita di sini itu dalam dua hal itu. Nah tentu hal yang pertama tadi kaitan lahan itu juga sangat terkait dengan kebijakan publik ya, kebijakan pemerintah, termasuk juga kebijakan pemerintah yang terkait dengan anggaran di pertanian. Seperti itu Mas. Oke. Terus ketika itu adalah masalah lahan, sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh negara dalam hal ini, Mas? Sebenarnya negara punya undang-undang yang mengatur tentang reforma agraria ya. Kalau kita tahu ada undang-undang pokok agraria, itu kan di sana sudah jelas mengatur bagaimana petani-petani yang tidak punya lahan itu bisa mengakses lahan negara. Tapi sayangnya kan undang-undang itu sampai sekarang belum dilaksanakan. Artinya kalau kemudian pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh negara, tentu jawabannya ya sangat sederhana. Negara harus menjalankan apa yang menjadi amanah undang-undang itu. Oke. Tapi bicara lahan mungkin saya bisa refleksi ke pengalaman saya dan teman-teman saya di dusun sendiri, Mas. Ketika kita ngomong pengen bertani kayak gitu, ya lahannya mungkin satu keluarga hanya
pol mentok 1/2 hektar Mas, dan Iya. itu pun terbagi-bagi gitu. Iya, iya. Artinya itu kan sebenarnya secara hitung-hitungan akan sulit ya Mas ya? Untuk dapat ekonomisnya sulit. Hmm. Jadi nggak masuk economic scale-nya ya. Karena Hmm. sebenarnya kan ada perhitungan. Luasan lahan minimal per KK itu berapa hektar supaya bisa kita dapat economic scale dari usaha tani kita itu. Oke. Itu yang jadi masalah ketika economic scale-nya kita nggak dapat, kemudian hitungan hasil kita nggak dapat, berharap kesejahteraan apalagi, ini menjadikan pertanian tidak menarik untuk teman-teman gitu loh. Untuk teman-teman muda ya. Oke. Mereka ngelihatnya ya pertanian itu cenderung dalam pandangan yang negatif. Resiko tinggi, hasil minim, dan tidak bisa menjanjikan hasil yang bisa memenuhi kebutuhan teman-teman. Oh, tapi belum lama ini kalau kita ingat Pak Jokowi baru aja nih mengajak anak-anak muda untuk bertani gitu, untuk tidak gengsi bertani gitu. Tanggapan jenengan gimana Mas? Ya itu hal baik Mas. Memang regenerasi petani itu jadi satu kebutuhan. Kalau kita ngelihat secara statistik untuk sekarang ini generasi muda memang sangat sedikit yang kemudian terlibat di dalam dunia pertanian. Nah, dalam jangka panjang tentu ini akan membahayakan kalau kemudian tidak ada orang yang bersedia terlibat di dalam bidang pertanian, karena pertanian ini kan termasuk salah satu kebutuhan pokok ya, penyediaan pangan. Apalagi lebih jauh nanti kalau kita berhitung tentang kedaulatan pangan, ini akan sangat terkait dengan kedaulatan bangsa gitu loh. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak Jokowi itu satu hal baik, tapi tentu hal baik ini tidak cukup kalau hanya sebatas disampaikan saja. Oke. Harus ada beberapa hal lain yang mengikuti, terutama kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung untuk regenerasi petani itu sendiri. Oke. Jadi kebijakan itu setidaknya satu dalam hal lahan tadi. Oh, Kemudian yang kedua kebijakan yang kaitan anggaran, Mas. oke, anggaran. Nah, berikut yang lain tentu kita juga harus mengembalikan kembali pertanian ini atau petani itu kepada cita-cita dasar awal kita dulu berbangsa bernegara. Jadi Yang mana memang itu membangun adalah kemandirian, membangun kedaulatan, kemudian mewujudkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, rangkaiannya kan ke sana. Nah, kalau ini tidak segera dilakukan, hal baik yang tadi disampaikan itu kemudian menjadi kurang bermakna. Kita juga hari-hari ini kan sudah digempur oleh perubahan teknologi yang cepat banget gitu. Kita juga masuk industri 4.0 gitu. Itu dampaknya apa Mas untuk pertanian di Indonesia Mas? Sebenarnya kita melihatnya itu sebagai satu teknologi, sebagai satu sarana untuk mendukung kita. Ngelihatnya kita harus posisikan di situ dulu. Artinya kita pun juga harus terbuka terhadap teknologi. Nah, yang kemudian jadi hal penting untuk diperhatikan dan itu kemudian juga menjadi batasan, jangan sampai teknologi ini menjadikan satu pola ketergantungan baru yang sudah, teknologi yang sudah. Ini kita bicara teknologi yang sebelumnya ya, misalnya kayak benih hibrida, kemudian pupuk kimia, itu kan satu bentuk teknologi. Nah, teknologi itu kemudian ternyata membuat petani ketergantungan. Nah, ketika petani tidak mandiri, ini yang kemudian menyulitkan teman-teman petani sendiri untuk mewujudkan kesejahteraannya. Kalau aku tadi menggarisbawahi salah satu dari Sekti Muda ini adalah bagaimana kolektivitas itu bisa diterapkan ketika bertani. Artinya bertani tidak bisa sendiri-sendiri. Ya. Ketika itu terjadi di level masyarakat luas gitu, situasinya seperti apa sih Mas? Ya, ini kita harus melihat mengingatkan kita di hari ini Mas ya. Hari ini 18 Agustus 45. Kalau kita ingat 17 Agustus itu proklamasi kemerdekaan secara politik. Ya. Nah, 18 Agustus dengan Undang-Undang Dasar itu kita bisa sebut sebagai proklamasi kemerdekaan ekonomi dengan pasal 33 yang ada di sana. Nah, di pasal itu kan ada asas kekeluargaan yang dibangun, ada kebersamaan yang harus kita munculkan. Dalam konteks kekinian mungkin teman-teman lebih familiar dengan diksi kolektif begitu. Tapi sebenarnya kan ini punya akar gitu loh. Ketika kita ngomong kolektivisme itu kita punya akar. Kita punya keluargaan, kita punya gotong royong. Gotong royong itu apa? Gotong royong itu harus kita pahami sebagai upaya bersama menghimpun sumber daya yang tersedia. Kadang gotong royong itu kan kemudian dipersempit maknanya sebatas kerja fisik gitu loh, kerja bakti. Itu satu sumber daya. Padahal sebenarnya
kan ada sumber daya yang lain, ada sumber daya manusia, sumber daya pengetahuan di situ, sumber daya material, kemudian juga sumber daya jaringan. Nah, kolektivisme atau kebersamaan itu dibangun, diawali dalam rangka untuk menghimpun semua sumber daya, sehingga ketika semua sumber daya itu bisa terhimpun dan itu memang menjadi satu kebutuhan kita bisa punya kelonggaran untuk membuat perencanaan sehingga kita bisa mengoptimalkan potensi sumber daya tersebut. Sambil dikasih makan nggak Ya, apa, Mas? siap. Ini Sama-sama memang lapar sudah ya. waktunya, Sudah waktunya ya? ngasih makan, Mas. Tapi aku penasaran lagi dengan narik lagi ke reforma agraria tadi tuh, Mas. Ya, Langkah-langkah untuk bisa mencapai ke sana tuh apa sih, Mas? Apa yang bisa dilakukan gitu? ada syarat prasyarat sih memang untuk kita bisa menyelenggarakan reforma agraria ya atau land reform. Tapi sebelum ke sana sebenarnya saya pengen teman-teman itu untuk melihat contoh keberhasilan yang ada di negara lain gitu. Kita bisa melihat sebenarnya pertanian di negara-negara yang sudah maju pertaniannya itu mesti reforma agrarianya sudah berjalan. Oke. Jadi tanpa reforma agraria itu pertanian tidak mungkin akan bisa maju dan berkembang. Itu kita bisa melihat contoh di Kuba, kemudian di Korea Selatan, kemudian di Jepang misalnya, atau di Cina. Itu mereka semua yang bisa maju pertaniannya itu tentu selalu dimulai dengan reforma agraria. Nah, begitupun dengan Indonesia. Kalau Indonesia kita pengen maju, tentu kita harus menyelesaikan persoalan tentang lahan ini. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tentang lahan ini, memang ada beberapa syarat, prasyarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, itu tentu tentang kebijakan politik. Ini harus negara hadir begitu, karena memang ya negara yang punya kuasa. Kemudian setelah kebijakan politik, yang kedua ada organisasi massa tani yang kuat. Karena kan di sini ada yang mendistribusikan dan ada yang menerima distribusi itu. Nah, yang menerima siapa? Nah, ini harus kelembagaan tani, harus organisasi massa tani. Tidak bisa pribadi-pribadi, karena kalau kemudian itu diterimakan secara pribadi-pribadi, kita akan terjebak lagi menjadikan lahan ini sebagai satu aset sumber daya dan sangat mungkin kemudian dimonetize dan akan mudah untuk beralih fungsi. Tapi ketika ini diterima oleh kelembagaan tani, ini akan relatif mudah terjaga. Nah, berikut yang lain yang kita juga butuhkan untuk reforma agraria ini, kita butuh data lahan maupun data petani yang membutuhkan. Kemudian berikut setelah itu tentu kita juga butuh dana. Karena ada jebakan memang, Mas, ketika kita tidak mempunyai cukup dana untuk menyelenggarakan reforma agraria ini, selalu ada tawaran dana dari luar negeri, dari asing, dari World Bank seperti itu. Tapi mereka selalu punya kepentingan. Artinya dana memang harus kita penuhi oleh kita sendiri, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat yang berhimpun di situ. Nah, berikut yang lain yang juga harus dipenuhi, selain masalah beberapa hal tadi ya, itu kita juga butuh dukungan masyarakat luas. Artinya masyarakat umum non petani pun juga harus ikut mendukung gerakan ini. Mereka harus melihat bahwa ini masalah bersama, ini masalah bangsa. Ketika ini tidak diselesaikan, maka ini akan jadi masalah semua. Nah, yang terakhir, dan ini juga penting, perlu ada pemisahan, Mas, antara penguasa dan pengusaha. Karena selama penguasa dan pengusaha itu masih pihak yang sama, sementara pengusaha itu selalu punya kepentingan, terutama kaitan dengan lahan sebagai modal yang mereka butuhkan dan mereka punya kecenderungan untuk mengakumulasi modal, tentu harapan untuk kita bisa menyelenggarakan reforma agraria itu masih jauh. Nah, syarat prasyarat itulah yang kita harus penuhi, Mas. Oke, Mas. Kalau berarti tadi di level negara peran yang diharapkan sebetulnya berani untuk menuju ke arah sana itu ya, Mas? Ya, sekarang negara mereka bisa membagikan lahan ke perusahaan dalam bentuk HGU. Artinya ketika mereka bersedia, mereka kan juga bisa membagikan ini kepada petani atau organisasi massa tani. Ini kan masalah Kemauan aja. Ingat, kalau ya. kemampuan mereka ada harusnya. tinggal masalah kemauan aja. Kalau kita ngomongin di level masyarakatnya, apa yang bisa mereka lakukan untuk bersama-sama memperbaiki situasi pertanian Indonesia saat ini? Yang terkait lahan tadi ya, ini kan belum semua menyadari bahwa ini adalah masalah bersama. Gitu. Artinya kesenjangan lahan itu sebenarnya masalah bersama. Ketika ada fluktuasi harga, ada saat tertentu harga murah, ada saat tertentu harga tiba-tiba tinggi, itu menunjukkan bahwa memang kita tidak punya kedaulatan. Nah, untuk menyelesaikan kedaulatan itu, tentu kan kita mensyaratkan adanya land reform tadi.
Tapi kan sebagian besar kita memang belum tahu. Jangankan di masyarakat umum ya, di teman-teman petani pun belum banyak yang kemudian punya kesadaran bahwa perkara lahan ini adalah satu masalah utama yang harus diselesaikan. Itu yang terkait dengan perkara lahan sebagai satu modal produksi. Nah, hal yang lain kan ada permasalahan di distribusi, Mas. Nah, di distribusi ini tentu peran masyarakat umum sangat penting. Artinya ini jadi kerja bersama lah antara petani dan kemudian dengan konsumen. Karena selama ini sistem distribusi yang ada pun itu juga merugikan kedua belah pihak begitu. Jadi di petani mereka harus menerima harga yang rendah, tapi di sisi lain, di sisi konsumen mereka harus membeli dengan harga yang tinggi. Artinya ada rantai distribusi di situ yang memang perlu untuk disederhanakan atau bahkan mungkin perlu untuk disempurnakan. Ya, Sobat Golgov, sepertinya obrolan sore hari ini harus segera diakhiri. Namun sebelum itu, mari kita dengar sedikit saja, Mas. Mungkin bisa sedikit berikan sedikit kalimat penutup untuk Sobat Golgov yang menyaksikan ini mungkin dari rumah. Ya, pertanian ini kaitan dengan pangan ya. Nah, ketika kita kembali ke tujuan awal berbangsa bernegara, itu kan ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya ketika kita berharap bahwa kita ini menjadi satu bangsa yang cerdas, maka pangan yang sehat itu menjadi mutlak. Kita harus penuhi itu gitu loh. Nah, saya berharap teman-teman bisa lebih memperhatikan dengan pangan yang mereka konsumsi, kemudian memperhatikan dari apa yang dikonsumsi itu, bagaimana cara produksinya, siapa yang memproduksi, kemudian ikut terlibat menjadi bagian dari penyelesaian masalah di pertanian. Itu akan menjadi satu bentuk dukungan konkret yang memang kita harapkan dan tentu sangat kita harapkan kebersamaannya dari teman-teman. Oke, Mas, terima kasih banyak. Ternyata banyak sekali yang saya perlu cerap hari ini ngobrol dengan jenengan. Tapi satu yang saya tangkap, mungkin solusi pertanian ini nggak mungkin dari satu sisi saja, nggak mungkin dari petani saja. Tapi harus ada peran negara di situ, peran masyarakat luas di situ, peran konsumen di situ, peran distributor juga di situ. Persis. Terima kasih Sobat Golgov telah mengikuti seri diskusi kali ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti serial Polgov Talks lainnya di kanal-kanal media sosial Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada di @dppugm. Saya Umar Hain undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.